Naik perahu ke tepi sungai, sampai di tepi di tengah malam. Sebelum pidato dimulai, izinkanlah saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu Indonesia. Tiada kata yang paling terindah untuk kita ucapkan melainkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita senantiasa masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai pidato kali ini, izinkanlah saya terlebih dahulu menyapa yang terhormat segenap Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati panitia penyelenggara lomba pidato UKM Nuansa Bicara Universitas Pamulang, serta seluruh peserta lomba pidato yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Devi Nur Ajija, mahasiswi dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ulasan argumentasi dalam pidato yang bertajuk Peran Gen Z dalam menggugat ketimpangan dan menggerakkan transformasi pendidikan. Hadirin yang saya hormati, generasi tidak didefinisikan oleh apa kata orang, tetapi oleh sejauh apa ia berani membuktikan dirinya. Kalimat itu pantas menjadi cermin bagi Gen Z karena tidak sedikit yang memandang generasi ini sebagai generasi paling rapuh, paling bising, dan paling sulit diatur. Bahkan, seringkali yang melabeli Gen Z sebagai generasi rebahan, cepat bosan, dan terlalu emosional. Pandangan itu mungkin lahir karena dunia berubah terlalu cepat, sementara harapan terhadap generasi baru semakin tinggi. Namun, di balik semua stereotip itu ada kenyataan yang jauh lebih penting untuk dipahami. Dunia pendidikan sedang menghadapi tantangan besar dan Gen Z berada tepat di tengah-tengah besaran itu. Realitas pendidikan hari ini tidak selalu ramah. Ketimpangan akses masih menganga, kualitas pembelajaran tidak merata, dan kesiapan menghadapi era digital belum sepenuhnya terbentuk. Ada sekolah yang bergantung pada teknologi mutakhir, tetapi ada pula yang bahkan kesulitan mendapatkan jaringan stabil. Ada peserta didik yang berlari dengan kesempatan, ada pula yang terseok tanpa dukungan. Hal ini diperjelas dengan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, di mana angka partisipasi sekolah di wilayah perkotaan mencapai sekitar lebih dari 97%. Sedangkan di perdesaan berkisar di angka 85%. Perbedaan ini tidak hanya soal lokasi, tetapi juga menyangkut fasilitas, tenaga pengajar, hingga kualitas pembelajaran. Dan dalam kondisi seperti ini, Gen Z kerap dianggap sebagai bagian dari masalah. Padahal sebenarnya generasi ini juga menjadi bagian dari suatu solusi. Oleh karena itu, disinilah letak peran strategis Gen Z. Generasi ini telah tumbuh bersama teknologi, terbiasa belajar dengan cepat, terbuka pada gagasan baru, dan peka pada isu sosial. Semua itu bukan kelemahan, tetapi modal besar untuk mendorong perubahan. Gen Z dapat menjadi motor penggerak kesadaran digital di sekolah, memperkuat budaya literasi, memanfaatkan media sosial untuk kampanye edukatif, serta menggugah perhatian publik terhadap ketidakadilan pendidikan. Gen Z juga dapat membantu lingkungan sekitar dengan cara sederhana, misalnya dengan membuat forum belajar, mengajarkan literasi digital dasar, atau mengembangkan ruang bagi materi pembelajaran agar tidak ada yang namanya tertinggal hanya karena batasan akses. Namun, perubahan tidak hanya membutuhkan kemampuan, ia menuntut keberanian. Keberanian untuk kritis, untuk menyuarakan masalah tanpa menyalahkan konflik, dan untuk bergerak tanpa menunggu aba-aba. Pendidikan tidak akan berubah hanya dengan keluhan. Ia bergerak ketika ada generasi yang memilih peduli. Dan Gen Z memiliki peluang besar untuk menjadi generasi itu.
Untuk mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia, maka perlu adanya aksi bersama yang terarah. Gen Z bisa berperan dalam hal memperluas akses informasi belajar digital, mengadvokasi pemerataan fasilitas, memperkuat budaya kolaborasi dengan guru dan sesama peserta didik, serta ikut mengawasi kebijakan yang mempengaruhi masa depan pendidikan. Langkah-langkah kecil ini tidak membuat perubahan sesaat, tetapi mampu membangun perubahan yang bertahan. Hadirin yang saya hormati, setiap generasi memiliki tantangan dan perannya masing-masing. Dan tantangan terbesar Gen Z bukan menepi stigma, tetapi membuktikan bahwa stigma itu keliru. Generasi Gen Z tidak sedang menunggu perubahan. Generasi ini sedang mencarinya, memaksa hadirnya dan memastikan dampaknya. Izinkan saya menutup dengan satu kalimat untuk pidato pada kesempatan kali ini yang semoga mampu mengikat seluruh pesan dari penjelasan awal pidato tadi menjadi sebuah kesadaran bahwasanya masa depan pendidikan tidak jatuh dari langit, melainkan lahir dari keberanian generasi yang memilih bergerak ketika dunia memilih diam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya Devi Rajijah, mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.